sesi yang kedua. Untuk itu, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran, senantiasa berharap ngaji kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniya wa likuliniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya kami aturkan pada pemateri, yaitu panjenenganipun Al-Mukarram Gus Haji Ahmad Tolkar Ma'ruf selaku divisi Diklat BW Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Pada beliau Gus Tolkar, waktu kami aturkan sepenuhnya hingga jam 21.00. Bila memungkinkan akan bertambah. Mohon maaf sebelumnya pada para peserta semuanya, mic mohon di off-kan agar suara yang terekam hanya pemateri. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari mana ini ya? Apa kita evaluasi dulu yang hasil yang sudah dikerjakan? Mungkin ada yang perlu kita komunikasikan. Nggak ada ya? Monggo. Mohon maaf untuk yang kemarin itu gimana ya penyelesaiannya, masih banyak yang bingung jadi. Oh ya, mungkin sampean ini pakai apa? Pakai HP apa pakai laptop ini? Pakai HP. Oke, saya jelaskan tentang cara mencari mencari error atau menelusuri coding ya. Saya join dulu ini untuk share. Jadi rumus yang kita buat ini terlihat ini ya. Sudah share ini ya. Sudah nggih? Ampun. Mohon nggih. Jadi rumus yang kita buat kemarin ini di dalam membuat kode, pertama kita membuat kode seperti ini, berikutnya adalah kita melakukan tes apakah rumus ini sudah berjalan sesuai harapan atau tidak. Itu disebut dengan debugging atau mencari kesalahan pada coding. Cara debug atau penelusuran kesalahan ini kita bisa menggunakan keyword stop. Jadi misalkan saya akan menghentikan proses pada level awal ya, sini. Ini bisa menggunakan keyword stop.
artinya proses akan di stop di sini nanti. Ketika diproses akan di stop di sini. Bisa juga menggunakan menandai pada baris yang akan kita stop, yang akan kita hentikan dengan mengklik pada handle row ya. Jadi misalkan baris E ini saya hentikan sampai sini prosesnya. Di sini diklik. Berarti warna coklat ini, coklat apa merah ini ya? Ini artinya proses akan dihentikan di sini nanti. Yang nomor 2, kita menampilkan toolbar ini, debug. Kemudian di sini ada beberapa tombol, ini start ya. Bisa menggunakan F5, kemudian ini restart untuk menghentikan proses. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, kita mau edit, kita hentikan dulu prosesnya, kita restart. Kemudian di sini ada step into. Step into itu proses dilanjutkan pada step berikutnya. Jadi kalau misalkan hentinya di sini, kita ingin mengetahui hasil E, maka kita step berikutnya akan dihentikan di step berikutnya. Itu pakai F8. Berikutnya adalah step over. Step over ini maksudnya adalah kalau step into, misalkan di sini ada to hari, kemudian proses akan berlanjut ke sini, maka step into-nya adalah ke sini. Jadi setelah O ini larinya ke sini. Kalau step over akan dilompati. Jadi mengcalling fungsi atau mengcalling sub itu akan dilompati. Jadi langsung menghasilkan ini. Oke, kita jalankan dulu. Bagaimana kalau kita menggunakan stop dan bagaimana kalau kita menggunakan ini debug ke immediate. Oh, ternyata sudah ada immediate-nya ini di bawah. Oke. Kemudian A2M. Saya cek dengan hasil garapan yang rumus yang ini, yang what 14 39 11 26. Oke, saya tampilkan di sampingnya mungkin ya supaya lebih enak ya bacanya. Bentar. Empat belas 39 11 26. Ketika kita enter maka proses akan dihentikan di stop nanti. Jika warna kuning berarti ini prosesnya dihentikan di sini. Kita bisa melihat setiap variabel yang sudah dilalui dengan mengarahkan kursor pada variabel itu. Nah, ini tahun, variabel tahun sama dengan 1439. Variabel bulan sama dengan 11. Variabel tanggal sama dengan 26. D masih 0, belum diproses kan? Prosesnya masih sampai sini, jadi masih belum diproses. E masih 0, semuanya masih 0. Untuk melalui step berikutnya, jadi kalau yang diinginkan sudah sesuai, ini sudah sesuai, maka melakukan step berikutnya adalah menggunakan step into atau pakai F8. Di F8 maka akan berpindah pada baris berikutnya. Ini D posisinya masih 0 karena rumus ini masih belum diproses. Jadi stop di sini. Selanjutnya adalah kita into lagi. Maka D sudah ada nilainya di sini 527. Di sini 527 berarti sudah tepat. Kita lanjutkan E.
509406. 509406. Selanjutnya F 330. Selanjutnya G 5 dan seterusnya. Kalau ingin langsung step ke paling bawah, jadi ini sudah tidak meragukan lagi. Misalkan kita ingin langsung ke bagian ini, tinggal kita klik di sini, kemudian continue atau F5. Maka proses langsung diproses dan dihentikan di sini nanti. Jadi dicegat istilahnya. Maka semua variabel yang di atasnya ini akan bernilai, akan ditemukan nilainya. Di sini 2018. Ya, yang tadi yang saya jelaskan tentang apa? Tahunnya tahun tam ya, tahun tam. Itu yang ditambahkan adalah kode ini. Di kode ini. Kode ini mengatakan jika jumlah hari, sisa hari itu adalah M. M ini adalah sisa hari ya. Jadi tanggal dan bulan itu berada di variabel M. Jika variabel M ini di atas 0, berarti itu Januari tanggal 1, 2, 3 sampai Desember, maka tahunnya ditambah 1. Artinya menjadi tahun berjalan. Kalau tanpa kode ini maka dianggap tahun yang kemarin, tahun kemarin. Jadi ini yang belum ada kemarin yang di video maupun di file notepad kemarin ya. Ini pun juga masih perlu kita koreksi untuk yang M ini ketika 0, maka dia akan kebingungan ini bulan apa kalau 0 itu. Jadi kalau kita tambahkan misalkan seperti ini. Jika hari itu di atas 1, berarti 1 itu berarti Januari tanggal 1. Kalau 2 Januari tanggal 2, maka tahunnya ditambah 1. Tahunnya menjadi tahun berjalan. Kalau ternyata M-nya adalah 1, M-nya adalah 0. Maka kita berikan di sini, jika M-nya sama dengan 0, maka kita anggap N-nya adalah maksimal. M sama dengan 265. Jadi Desember 31 Desember jadinya. Jadi ini untuk debugging. Kemudian ini N-nya sama dengan 5. Ini sudah hari Rabu. Kemudian selanjutnya O sama dengan 1 Kliwon. Kalau kita menggunakan ini step 8 maka akan berpindah pada fungsi ini mestinya ya, yang didahulukan tuh hari. Nah, hari ke tuh hari karena di sini menghubungi fungsi lain. Kemudian kita step lagi. Ini hari sama dengan 5. Berarti jika hari sama dengan 1, ternyata tidak, maka jika bukan 1 tapi 2, salah juga. Nah, sampai 5 ini ya. Sampai 5. Nah, ini sudah didapatkan hari Rabu. Step lagi. Setelah ini ditemukan, kemudian ke pasaran sekarang. Kalau yang ini ya, dia ke pasaran. Pasarannya 1 Kliwon ya. Setelah ke pasaran, kemudian ke bulan. Harinya adalah 220. Iya, kemarin ini saya buat 2 ya. Jadi video yang pertama yang kemudian saya hapus karena terlalu panjang. Itu saya menggunakan forneck. Yang menggunakan forneck ini sebenarnya lebih sedikit rumusnya dan hasilnya lebih valid daripada yang selection. Kalau yang select case itu masih perlu dikoreksi. Oke, saya step lagi. Di sini variabel bulan adalah bertipe varian.
ini dijadikan array. Array itu satu variabel tapi menyimpan banyak nilai, menyimpan banyak value. Jadi istilahnya adalah menggunakan indeks nanti. Nama bulan ini ada nama bulan indeks 0, nama bulan indeks 1, 2, 3. Kalau di dalam Excel itu seperti D, ini ada D1, D2, D3, D4. Nah, ini namanya adalah array. Jadi namanya sama, tapi dia punya indeks nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Cara membuatnya kita buat tipe varian, kemudian kita menggunakan keyword ekspresi array. Jadi array kemudian buka kurung, kemudian datanya. Jadi indeks 0 berapa, 1 berapa, 2, 3 dan seterusnya. Yang pertama ini tidak saya isi karena ini adalah 0. Sementara saya berasumsi bahwa bulan di sini tidak ada yang 0. Bulan adalah 1 sampai 12. Terserah nanti dikondisikan. Kemudian ini melihat apakah tahun Kabisat atau tahun Basitoh. Kalau tahun Kabisat maka ditambah 1. Tahun 2018 tahun Basitoh. Usia ini usia bulan. Jadi Januari usianya 31, kemudian Februari 28 ditambah Basito. Kabisat. Jadi kalau Kabisatnya 1 berarti 29 jadinya ini. Kemudian ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi sudah. Kemudian kita menggunakan for next. Jadi melakukan pengulangan sebanyak 12, 1 sampai 12. Jadi rumus yang di dalamnya ini, statement yang di dalamnya ini akan diulang sebanyak 12 kali. Karena dari 1 sampai 12. Misalkan kita step ini. Apakah hari di bawah usianya adalah usia itu ini ya, usia dengan indeks I. I-nya ini adalah nilainya 1 karena jadi pertama adalah nilai 1, kemudian pengulangan kedua adalah 2, pengulangan ketiga adalah 3 dan seterusnya ya. Jadi usia sama dengan 31 ini maksudnya ya. Apakah hari ini di bawah atau lebih kecil dari usia 31? Oh, ternyata ini salah ini ya. Ini mestinya lebih kecil dan sama dengan. Karena kalau ini gini saja, berarti 31 tidak masuk ini nanti. Jadi lebih kecil atau sama dengan mestinya. Kita lanjutkan. Kalau ini tidak tepat, maka kita kurangi 1. Kita urangi usia ya. Jadi berapa tadi? 220 dikurangi 31. Berarti kita menginjak ke bulan Februari. Maka ini melakukan pengulangan lagi dan I ini berpindah variabelnya menjadi 2 karena pengulangan kedua sekarang. Jadi ketika ini nilainya 2, maka usia itu mengambil yang nomor 2. Usianya adalah 28. Kemudian ternyata ini masih lebih besar daripada usia Februari, maka dikurangi usia Februari memasuki bulan Maret. Ini menjadi 3, terus usia indeksnya 3, ini ngambil ini. Dan seterusnya sampai ditemukan. Ketika sudah ditemukan, nah ini 8 lebih kecil daripada usianya Agustus, yakni 31. Maka bulan mengambil urutan nomor berapa tadi itu? Variabelnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka
maka mengambil nilai Agustus. Kemudian harinya sekarang menjadi 8. Jadi tanggal 8 bulan Agustus. Kalau sudah ditemukan, ini kan belum selesai, masih di bulan ke-8, masih di angka 8. Pengulangannya sampai 12. Karena ini sudah ditemukan, maka tidak perlu dikurangi lagi. Kalau dikurangi lagi nanti min hasilnya. Jadi kita berhenti di sini menggunakan perintah exit for. Jadi for sudah dihentikan karena sudah kita temukan yang kita inginkan. Pengulangannya berhenti di sini. Sekarang kita lihat hasilnya adalah Rabu Kliwon 8 Agustus 2018. Ini adalah cara debugging. Kita lanjutkan atau kita uji coba dulu. Mungkin ada yang pakai komputer untuk menguji yang sudah di Coba. Monggo. Siapa yang pakai komputer, view-nya ditampilkan. Jadi yang mau mencoba untuk debugging, sinten? Nggak ada. Apa dicoba nanti? Bagaimana? Hahaha. Enggak, ini kalau tidak dipraktekkan kan sebenarnya tidak, nanti kesulitan juga. Ya Pak, praktek Pak. Monggo sinten sing mau praktek, monggo di screen-nya dia presentasinya. Dimasukkan, tambahkan presentasi. Gimana caranya Pak? Itu di Saman pakai ya nih, HP apa nih? Pakai laptop. Iya Pak. Pakai laptop ya. Yang kalau yang pakai laptop itu yang sebelah kanan bawah ada presentasi. Pilih yang layar penuh. Presentasi. Oh, sama ini pakai HP nih ya. Oh pakai HP tapi ini. Oh gitu maksudnya. Nah, kalau pakai HP nyuting maling kan. Iya nyuting sih Pak. Gak kelihatan kalau nyuting kan. Tidak kelihatan. Pakai laptop layarnya jelek ya. Kameranya. Oh, bukan pakai kamera kan kalau tangkap layar itu. Pakai presentasi, pakai Nah, bentar. Coba dipindah saja, pindah. Jadi diharapkan sampean membuat rumus ini dan tahu alurnya, jalannya kenapa sampean menggunakan rumus ini misalkan. Jadi rumus ini kan mencontoh yang ada di Word, menerjemahkan yang ada di Word ini. Jadi menerjemahkan bahasa ini. Sehingga hasilnya itu mestinya harus sesuai dengan hasil ini. Jadi kalau tidak sesuai berarti ada rumus yang kurang tepat. Contoh di sini penjelasan M sama dengan M dikurangi H. Jika konversi menghasilkan data setelah 15 Oktober 1582, berarti ini dikondisikan ketika di atas 15 Oktober. Jadi perlu ditambahkan ini. Jadi jika KK ini adalah tahun ya. Jika K di atas 1582. Oh, ini tidak, ini salah ini ya. Mestinya sama dengan ini. Ini kondisi ketika 1582. Jika ini sama dengan 1582 dan M-nya
itu di atas 288. 288 itu 15 Oktober kayaknya. Saya cek ya. 31 28 31 2 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Screen-nya belum kelihatan. Oh, maaf. Seperti mendengarkan radio berarti ini. Bentar. Sudah ya? Oke. Sudah, Gus. Saya ulangi lagi. Di logika ini, sebentar. Di Excel, di Word kan M sama dengan M dikurangi H. Rumus ini dikurangi H dikurangi koreksi ini ketika hasilnya di atas 15 Oktober 1582. Jadi perlu kita logikakan apakah tahunnya ini di atas 1582. Karena di sana ada bulan dan tanggal, maka kita cek apakah K adalah tahun 1582. Asalnya ini di atas. Ini salah ya. Kalau seperti ini kondisinya salah. Mestinya ini sama dengan, jika K sama dengan 1582. Jadi saya asumsikan adalah K tahun ini. Maka dicek apakah harinya, sisa harinya ini adalah Oktober 15 atau tidak. Saya cek tadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. September ini ya, kita tambah 15. Jadi 15 Oktober itu 288. Ini mestinya 288. Mulai dari 288 ya. Berarti lebih besar atau sama dengan 288. Maka dilakukan koreksi. Atau K di atas 1582. Bulannya berapapun, jadi tanpa melihat M ini. Kalau tidak maka tidak perlu dikoreksi. Kemudian M. M ini ada kemungkinan ya, yang tadi menanyakan K-nya kok tidak sesuai, mestinya 2018. M ini data hari dan tanggal dan bulan. Jika M di atas 0 berarti ada nilainya, maka tahun ditambah 1. Jika M sama dengan 0, else, maka M sama dengan 365 ya, benar ya, 65. Artinya Desember berarti ini ya. Yang paling sulit di dalam membuat program sebenarnya debuggingnya ini. Jadi karena kita harus menelusuri satu-satu kira-kira di mana yang salah. Sudah mengerti ini ya caranya ya? Sudah? Kita lanjutkan pada tahap berikutnya. Untuk awal membuat kode itu sebenarnya kan bisa dibuat simple, bisa dibuat panjang. Kalau panjang seperti ini, kalau panjang maka cara pembacaannya lebih mudah. Tapi kalau simple itu prosesnya lebih sedikit, kodenya lebih sedikit, tapi pembacaannya lumayan sulit. Contohnya ya, hari ini kita baca lebih enak kan. Jika hari sama dengan 1 maka menghasilkan nilai ini. Jika sama dengan 2 maka menghasilkan ini. Dan seterusnya seperti itu. Sebenarnya ini bisa dijadikan satu garis.
Jadi kalau kita sudah bisa membaca seperti ini mengetahui logika ini, baru kemudian hasilnya sudah benar, kodenya bisa kita buat lebih simpel lagi. Contoh kita menggunakan array. Karena ini angka ya, 1, 2, 3, maka ini bisa dibuat array. Jadi misalkan, saya stop dulu ini. Saya buat fungsi untuk hari yang menggunakan array. Supaya tidak sama, maka saya tambahkan nilai 1 di situ. Nama prosedur fungsi atau sub itu tidak boleh ganda. Sama seperti variabel itu tidak boleh ganda. Jadi kalau ganda maka kebingungan ini mau mengcalling yang fungsi yang mana, komputernya bingung nanti itu. Array as integer. Pastikan bahwa argumen ini sama dengan variabel yang akan mengisi data argumen. Jadi kalau tipe integer maka harus integer. Kalau tipenya tidak bisa disamakan maka harus dikonversi. Bentar. Oh, tulisannya salah ini ya. Function kurang O. Saya menggunakan array list hari. Array itu tipenya harus varian. Lalu kemudian kita tambahkan ini list hari sama dengan array. Kemudian kita sebutkan di sini Sabtu, Ahad, ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut ya. Berikutnya deklarasi. Deklarasi ini bisa kita buat seperti ini, panjang seperti ini. Bisa juga kita jadikan satu baris. Kalau satu baris maka kita tambahkan koma ya. Di sini variabel ini tidak semuanya digunakan sampai akhir. Jadi inti variabel yang akan digunakan di sini hanya N, O, M, dan K. Ini bisa, yang lain ini bisa kita jadikan satu variabel sebenarnya. Contohnya D. D ini dipakai hanya sampai sini. Berarti setelah H ini sudah tidak dipakai. Kemudian E juga seperti itu. Ini misalkan kita buat satu kode bisa ya ini. Saya buat rumus lain ya misalkan. Ini contoh untuk memperkecil kode. CH2M versi 1. Tahun, as, integer. Bulan, integer juga. Tanggal, integer. String. Oke. Misalkan temporary as long. Sudah saya mendeklarasikan temporary saja. Temporary sama dengan ini saya copy. Ini D ini saya langsung ke sini ya. Berarti ini tanggal ditambah D. D-nya saya copy tambah E. Kemudian F. Tambahkan F. Kemudian dikurangi G. Dikurangi G. Dikurangi 384. Menjadi 2 baris saja dari sekian baris.
dan bisa dilanjutkan berikutnya. Jadi pertama, kalau seperti ini pembacaannya mungkin kesulitan kita mengkoreksi. Tapi kalau kita buat panjang seperti ini maka akan mudah mengkoreksinya. Jadi tidak masalah kita buat panjang dulu, kalau sudah benar baru kemudian kita peringkas kodenya. Kemudian dalam membuat kode ini untuk keyword yang memiliki cakupan area. Seperti fungsi ini ya. Ini kan memiliki cakupan kan? Karena dia memiliki n function. Ini yang lebih baik agar mudah dibaca, ini ditambahkan tab. Jadi karena di dalam VBA ini masih belum ada format kode sehingga harus dibuat manual. Kita beri tab seperti ini. Sehingga pembacaannya akan ketemu apakah fungsi ini sudah ditutup apa belum. Kemudian yang ada di dalam cakupan fungsi itu variabel apa saja. Ini ketemu. Misalkan if ini ada cakupannya sampai n. Ini juga ketemu. Jadi dikasih tab seperti ini. Kalau kita luruskan seperti ini maka akan menyulitkan dalam membaca. Yang memiliki cakupan itu satu adalah prosedur ya, fungsi atau sub. Kemudian yang nomor dua adalah if. Saya tulis mungkin ya. Jadi prosedur. Yang nomor dua adalah if. Ini bisa memiliki cakupan if, then, kan and if and if. Terus yang nomor tiga, prosedur ini fungsi and prosedur ya. Ini fungsi atau sub maksudnya. For itu ada cakupannya, di akhirnya ada next. Kemudian do, will. Akhirnya adalah lob. Jadi yang ada cakupannya itu dikasih tab seperti ini. Kita lanjut. Lanjut. Untuk rumus ini sudah tidak ada masalah ya. Kalau tidak ada masalah kita tambah ke rumus waktu sholat nih. Apa masih perlu melihat itu dulu, melihat membaca dulu, apa bagaimana? Untuk rumus waktu sholat ini saya akan memanfaatkan, kalau kemarin kita menggunakan modul, saya sekarang akan memanfaatkan kelas. Jadi area kode itu kan ada 3 kan ya, ada 2 sebenarnya ya, modul dan kelas. User forum dan set ini sebenarnya termasuk kelas. Hanya bedanya kalau user forum dan set ini bisa kita kasih desain, bisa kita buat desain. Kalau yang kelas tidak. Saya akan memanfaatkan kelas untuk membuat waktu sholat. Waktu sholatnya nanti sampean yang buat, saya kasih kodenya saja biar praktek. Oke, kita tambahkan kelas, kemudian kita beri nama kelasnya. Biasanya nama di dalam VB itu diawali dengan petikan dari nama itu. Jadi misalkan kelas dikasih nama CLS misalkan. Terus kemudian fungsi misalkan ya, matematika ya, kelas mat.
atau langsung mat saja? Kelas mat seperti ini. Ini kasih public atau tipenya apa ya tadi? Diinstal di public atau private kelas. Oke, kita menggunakan ini saja. Sudah. Kemudian yang akan saya deklarasikan di sini adalah fungsi matematika. Nanti di waktu sholat kita akan menggunakan rumus Irsyadul Murid. Rumus Irsyadul Murid. Di dalam rumus Irsyadul Murid ini untuk mencari deklinasi matahari lumayan panjang. Jadi sampai nanti yang saya tampilkan rumus Irsyadul Murid. Jadi ini agar logikanya masuk, nanti saya carikan yang panjang ini. Jadi sampai nanti membuat rumus ini. Jadi lumayan ini ya. Di sini ada penggunaan sin, cos, dan tan. PBA ini sin, cos, dan tan yang bawaan masih berformat radian. Jadi kita perlu menggunakan sin, cos, tan yang rumus sin, cos, tan, dan yang apa namanya? Degrees, yang degrees. Oke. Ini saya terus di sini ada fraction ya. Frak ini juga perlu kita buatkan rumus sendiri. Kemudian ada pangkat ini ya. Kok pangkat apa? Kuadrat. Akarnya. Akar kuadrat. Oke. Untuk pembuatannya saya memanfaatkan enum mungkin. Jadi supaya tahu untuk argumen. Sebentar. Kemarin di argumen itu bisa kita gunakan argumen enum. Apa ini ya? Kelihatan ini ya. Enum. Nah, ini. Enum keyword untuk membuat list pilihan pada argumen prosedur. Enum ini bernilai integer untuk memudahkan pemanggilan. Jadi ada argumen enum. Kemudian argumen enum ini akan saya buat default. Jadi kalau default itu opsional. Jadi dia punya nilai default. Kalau ada pilihan selain default maka perlu disebutkan, kalau tidak maka tidak perlu disebutkan. Karena ini sebagai contoh saja supaya ketemu. Oke. Kemudian langsung saja ya. Bisa kita tampilkan public atau bisa langsung function sin, cos, tan. Sin, cos, tan. Saya singkat SCT, sin, cos, tan. Kemudian tipe misalkan ini perlu kita buat enumnya dulu, ini enumnya belum ada. Enum tipe
nu sin sama dengan 0, cos sama dengan tan sama dengan, oh ini sepertinya tidak boleh ini pakai ini karena ini keyword ini ya, kasih F saja. Sama dengan cos value kali pi. Ini kita tambahkan arcos ya, arcos sin 3, 4, 5. Sin yang arcos tan arcos tan pian pi bentar, kira-kira digitnya sama. Kurang besar ya. Apa mat ada ya? Sebentar. Pi. Tidak ada. Saya coba ini saja dulu. Nanti bisa dikoreksi kalau salah. Kebalikannya ya. Pakai pas saja. Kemudian yang sin ini rumusnya ini tidak dihafalkan ini ya. Jadi harus contoh ini. Nanti di-share nanti hasilnya. Bentar, ada buka kurung, tutup kurung yang tidak tepat. Kurang ya. Untuk yang cos
Oke. Kemudian yang tan sekarang. Kemudian penutup select. Jadi rumusnya hanya ini, tinggal tipenya pemanggilannya. Coba saya panggil dulu di sini. Saya buat fungsi agar bisa dipanggil dari immediate. Pakai sub saja ya. Oh, nggak apa-apa. Double. Value-nya. Double. Coba sama dengan, nah ini perlu kita, karena tadi menggunakan kelas, maka untuk memanggil fungsi dan sub di sana harus menyertakan nama kelasnya. Memanggil nama kelas itu kita deklarasikan dulu. Misalkan matematika kelas mat. Di kelas mat itu adalah ini ya. Kita coba sama dengan mat fungsi ini. Di sini ada pilihannya karena tadi menggunakan enum, maka di sini ada pilihannya. Kemudian value-nya adalah sekarang saya panggil coba. Value-nya adalah 30. Jadi sin dari 30. Hasilnya error. Sebentar. Ini 30. Ini perlu new mestinya ya. Karena belum dideklarasikan. Tipe. Ini mestinya memanggil ke variabel ini, bukan memanggil tipenya. Ini A mestinya. Oke. Coba lagi. ASCII setelah ketik tadi. Kita cek di Excel. Sin 30. Oh, ini bukan, ini degres ya. Iya. Radian apa degres ya? Radian, degres mestinya ya. Degres. Sebentar. Lupa ini. Radian. Mestinya seperti ini. 0,5 sudah benar ya. Sekarang kita kembalikan. Coba dicoba ini pakai A.
error. Sebentar. Asin. Oh, ini masih 30. Pastinya adalah hasilnya 30. Berarti untuk sin sudah benar. Kemudian untuk cos. Cos. Cos 30. Sekarang kita ubah ke acos. Cos 30 juga sudah benar. Kemudian kita ubah ke tan. F tan. Oke. Kemudian ke A tan. Sudah. Jadi rumusnya sudah selesai. Jadi dalam rumus ini kita menggunakan satu kode saja, hanya sekian. Kemudian meliputi semua rumus. Kita juga bisa menggunakan rumus satu-satu. Sebab kalau seperti ini, sampean kalau menghubungi maka harus menambahkan ini ya, harus menambahkan ini setiap rumus. Jadi lumayan ribet sebenarnya. Kalau menggunakan satu-satu ya tinggal kita copy saja. Fungsi sin misalkan, kemudian value as double, kemudian hasilnya juga double. Kenapa ini? Fungsinya lah Pak, tulisannya Pak. Oh, betul. Tinggal kita copy yang lain seterusnya seperti itu. Jadi kalau mau dijadikan satu-satu silahkan. Kalau mau dijadikan jadi satu seperti ini lebih simpel, di sini lebih simpel, tapi ketika menghubungi itu lebih panjang. Bisa dimengerti ini? Apa perlu ada pertanyaan? Ini rumusnya saya kirim ke WA mungkin ya. Banyak nggak pahamnya ini. Ya, ini bisa di copy paste yang ini. Yang ini bisa di copy paste, tidak untuk dihafal kalau yang ini ya. Kan sudah selesai copy pastenya. Silakan mau diubah sendiri terserah. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan. Kemudian di rumus ini ada fraction ya. Fraction itu mengambil apa ya? Mengambil nilai desimalnya saja, mengambil nilai desimal kemudian membuang nilai depannya ini ya. Jadi saya buatkan rumus fraction. Karena ini semuanya fraksinya adalah 360, maka saya anggap semuanya menggunakan 360. Frak sama dengan value dibagi
360 dikurangi nilai integernya. Bener tak ini ya? Sebentar. Ini dibagi 360, kemudian diambil nilai belakangnya, dikurangi 360. Dibagi 360. Oh, berarti ini buat dua variabel saja. Saya buatkan temporary. Global temporary sama dengan value dibagi 360. Setelah itu temporary sama dengan temporary dikurangi nilai depannya, nilai integernya. Frac adalah temporary dikali 360. Saya coba di rumus coba ini. Frac kok nggak muncul ya? Sebentar. Apa yang salah? Mat? Oh, stop dulu. Mat dengan mat. Hahaha. Sebentar. Ini muncul. Sepertinya ada yang error di sini nih. Apa yang error kira-kira? Nah, sudah. Frac value-nya saya menggunakan yang sudah ada di sini. Wah, pakai rumus ini harusnya ya. Oke, pakai rumus nggak apa-apa. T-nya kali T. Frac. Coba. Dua 20288 20288 sudah benar ya? Oke. Sudah frac, kode frac sudah saya copy juga, kirim ke kenapa ini? Saya lost lah. Oh.
Baru nyadar kalau close. Baru nyadar kalau close. Sudah dari tadi tuh ya? Iya, Gus. Sampai mana ini tadi yang close tadi ini? Ngirim di Frak ya. Jadi saya membuat fungsi frak ini jadi di sini kan sin cos sudah, kemudian fraction. Fraction ini kan tidak ada di rumus VBA. Jadi harus dibuatkan sendiri. Fraction. linknya, Gus. Oh, belum. Kayaknya sudah terlalu malam ini. Gagal, Gus. Sudah? Saya buatkan rumus fraction di sini. Fungsi frak, kemudian value-nya double. Ini saya anggap fractionnya selalu 360 ya, kelipatan 360. Karena yang di rumus ini semuanya 300 dibagi 360. Jadi saya menggunakan itu. Di sini saya buat variabel temporary bertipe double, kemudian value dibagi 360, dihapus bagian depannya, integernya, berarti tersisa desimalnya, baru desimalnya dikalikan 360, maka dihasilkan ke fraction. Tadi sudah saya coba, ini hasilnya sama, 20288. Di sini juga 20288. PR-nya nanti adalah membuat rumus waktu sholat menggunakan irsyadul murid. Rumus kalkulatornya adalah ini. Siap? Siap. Biar ada mikirnya ini. Biar tidak copy paste lagi nih. Di sini nanti hasilnya ada berapa ini? Waktu sholatnya mulai zuhur 5 ditambah imsak 6 ditambah tulu 7. 8 ya dengan duha ya. Berarti ada 8 waktu sholat. Terserah mau digunakan untuk waktu zuhur dulu, waktu asar dulu. Apa perlu disimulasikan terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan? Bisa. Bisa ya. Jadi buat fungsi lagi di modul. Tadi kan sudah membuat kelas ya. Jadi kelas ini untuk matematikanya saja. Kemudian sekarang untuk waktu sholatnya buat di modul bisa. Kasih judul mod waktu sholat. Buat fungsi zuhur. Saya kasih satu rumus saja ya, zuhurnya saja mungkin ya. Ini butuh tanggal ya. Tanggal. Tahun ya. Karena pakai irsyadul murid ada tahun, long, kemudian bulan, integer, kemudian tanggal, integer. Hasilnya adalah string. Setelah itu membuat rumus
Apa saja yang dibutuhkan ini? Dibuat satu-satu. Oh, bisa dibuat satu-satu. Sudah, langsung masukkan rumus ini. Saya buat zuhurnya saja mungkin ya. Tapi lumayan banyak ini waktu zuhurnya. Zuhur. Zuhur itu ini ya. 12 dikurangi waktu WIB. WIB-nya ini. Oh, berarti cukup ini saja kalau waktu zuhur. Saya contohkan waktu zuhur saja. Equation of time. Oh, ini ada equation of time. Berarti harus dari awal juga ini berarti ya. Equation of time. Ini yang diambil equation of time. Yang nomor 2 adalah deklinasi. Deklinasi dan equation of time. Nah, saya buatkan rumus ini saja, kerangkanya saja. Nanti dilanjutkan. Deklinasi. Deklinasi ini yang dibutuhkan adalah tahun. Kemudian bulan. Kemudian tanggal ya. Untuk lintang tempat, bujur tempat, tinggi tempat dibuat statik saja, tidak apa-apa, tidak usah dimasukkan di sini. Di sini nanti yang dihasilkan ada dua. Pertama adalah deklinasi, yang nomor 2 equation of time. Saya menggunakan equation of time di sini. E as double. Ini saya buat bref. Defaultnya sebenarnya argumen itu bref. Jadi ini sebenarnya bref, tapi saya buat bifal saja supaya tampil beda. Masih ingat ya bref bifal? Bref itu E ini akan diubah. Jadi yang dipanggil itu akan diubah. Misalkan dim E as double. Terus kemudian dim deklinasi. Deklinasi itu ada dek saja, deklinasi aja. As double. Kemudian dek sama dengan deklinasi buka kurung tahun, kemudian bulan, kemudian tanggal. Jadi ini yang dibutuhkan kan 3. Tahun ini saya ambilkan dari tahun ini, bulan saya ambilkan dari ini, terus tanggalnya dari sini. Di sini ada E. Jadi E ini awalnya nilainya adalah 0 ya. Awalnya nilainya kosong. Tapi setelah selesai proses fungsi deklinasi, karena nanti di sini ada fungsi E-nya ini akan diubah bernilai ini. Sehingga setelah selesai proses, maka nilai E ini akan terisi. Karena di sini bref. Jadi kalau di sini E sama dengan 9, ini berarti E-nya saya ubah. Ketika ini diubah, maka E yang menjadi argumen di sini, ini juga akan berubah. Itu maksudnya bref. Tapi kalau yang lain, misalkan tahun. Tahun ini misalkan tahunnya 2021. Di sini saya ubah 2000. Meskipun di sini saya ubah, jadi tahun ini saya ubah, variabel yang dimasukkan ke tahun ini tidak akan berubah setelah keluar dari fungsi ini. Kenapa? Karena menggunakan by-val. Jadi hanya nilainya terkunci di sini, tidak bisa diubah. Hanya berubah pada di dalam fungsi ini saja. Setelah keluar fungsi ini, kembali ke data awal. Tapi kalau yang bref ini akan berubah.
Ini biasanya ketika fungsi ini kita membutuhkan ada 2 nilai yang saya butuhkan. Jadi hasilnya ada 2. 3 bisa, 4 bisa. Bisa dimengerti ini ya? Bisa dimengerti apa tidak ini? Apa sudah lelah ini? Bagaimana? Oh, oke. Oke, saya contohkan ya. Saya contohkan ya yang by ref dengan by file ya. Deklinasi. Di sini tahunnya 2021. Bulannya 2 lah. Ini tidak penting. Kemudian E. Sebelumnya sebentar. Nah, dek sama dengan deklinasi. E sama dengan 8. Ini E saya kasih nilai 8. Biar tampak tahunnya pakai ini ya. Oke. Bulan. Sekarang saya panggil fungsi zuhur. Tahunnya 2021. Bulan dan tanggal ini tidak dibutuhkan. Saya debug di sini. Hapus semua. Tahunnya adalah 2021. Saya step ke bawah. E-nya sama dengan 8. Sekarang saya masuk ke sini. Ini tahunnya masih 2021. E-nya adalah 8. Kemudian variabel berikutnya E diubah menjadi 9. Ketika ini diubah 9, maka E yang di sini berubah menjadi 9. Karena dia sebagai referensi. Jadi ketika di dalam fungsi ini diubah, maka variabel sumbernya pun juga berubah. Sementara yang tahun ini karena menggunakan by file, meskipun di sini diubah, di ini tetap. Jadi variabel sumbernya tetap 2021. Sementara yang ini diubah. Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti apa tidak ini? Insya Allah. Jadi by file itu sumbernya akan tetap nilainya, tidak akan diubah meskipun di dalam statement diubah. Kalau biref dia akan berubah sumbernya. Nah, rumus ini yang kita butuhkan mulai dari awal sampai akhir ini, yang kita butuhkan ada 2 di sini. Pertama adalah equation of time, yang nomor 2 adalah deklinasi matahari. Jadi returnnya nanti deklinasi matahari itu yang ini. Kemudian E-nya dimasukkan ini. Sudah ada gambaran ini? Sudah apa belum ini? Jamnya sudah lewat ini. Sudah lewat setengah jam. 21. Insya Allah kapan-kapan Gus. Oke. Kita tutup. Filenya saya kirimkan nanti sambil dianalisa rumusnya yang bagaimana. Kemudian kalau ada kesulitan bisa ditanyakan di grup atau di Japri juga bisa. Saya tutup akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.